Yang terhormat Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Haji Ahmad Badawi, yang terhormat guru saya Bapak Dr. Haji Yusron MA, dan kolega-kolega saya, senior teman saya Bapak Dr. Haji Indra Abor, kemudian kolega saya dekat yang paling besar dan calon guru besar Pak Dr. Haji Surya Tenaga sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Hadis. Para mahasiswa ya, S1, S2 semuanya yang kami banggakan, yang kami cintai. Pertama tentu kami berterima kasih atas taruhan dengan sama untuk bersama-sama meramaikan diskusi tentang kajian ilmu hadis yang salah satu pengampunya beliau Bapak Dr. Andes Indra Abor. Maka di situ tertulis sebagai peneliti senior PSIH. Itu kehormatan bagi saya dihadiri dua pakar ahli hadis, ya, Pak Indra dan Pak Atik. Kalau saya sebenarnya bukan ahli hadis, saya ahli hadas. Kelihatannya begitu. Tetapi saya setidaknya mencintai orang-orang yang belajar hadis, ya, dan saya ingin mengambil istifadah dari mereka-mereka yang mengkaji di bidang hadis. Di samping memang di S1 dulu kita juga belajar hadis, S2 juga belajar hadis. Nah, saya coba beberapa nama mengajar selama di sekolah tinggi ilmu Al-Quran kurang lebih 5 tahun, ya, kemudian diskusi dengan kawan-kawan di S2, kemudian di lingkungan Udin. Saya coba ekspresikan dalam bentuk tulisan jadilah buku ilmu makna hadis ini. Dan tidak lupa kepada saudara moderator Bapak Aida, ini salah satu mahasiswi dulu yang ngaji juga di MSI, ngaji tiap malam ya, kemudian menginisiasi jadi lahir pesantren MSI berangkat dari santri Kawong, yang salah satu santri Kawongnya ya beliau ini Mbak Aida. Saya kira itu sebagai pengantar. Nah, baik. Buku ilmu makna hadis ini sebenarnya bukan barang baru. Kalau boleh saya tarik, ya, judul tariknya dari statement para ulama, ya, apa yang saya tulis sebenarnya sekedar menerjemahkan pikiran-pikiran para ulama. Misalnya ada seorang ulama namanya Abul Hasan Ali bin Mahdi yang wafat tahun 224 Hijriah. Beliau pakar hadis. Beliau pernah mengatakan, ya, sebagaimana dikutip dalam kitab Syiarul Alam An-Nubala karya Syamsuddin Al-Zahabi. Ini bukan Al-Zahabi menulis kitab Tafsir Al-Qasir, tapi ini Al-Zahabi menulis kitab Syiarul Alam An-Nubala. Dia mengatakan, Ali Ibnu Al-Madini mengatakan, at-tafaqquh fi ma'anil hadis nisful ilmi wa ma'rifatul rijal nisful ilmi. Dan ini mempertegas, mungkin kritik kepada hasil asosiasi kemarin yang merupakan nama. Bagi saya ilmu makna hadis sudah ada, awal juga sudah disebut bahwa mempelajari, memahami dengan sungguh kata fakih, ayat, kaum itu pemahaman lebih dalam daripada kata fakih ayat kamu. Dia katakan at-tafaqquh fi ma'anil hadis, memahami secara mendalam tentang makna-makna hadis itu di separuh ini. Wa ma'rifatul rijal, dikaitannya dengan ilmu riwayat, nisful ilmi, separuh ilmu. Jadi kalau hanya tahu riwayat tidak tahu makna, lalu dapat separuh ilmu. Maka supaya lengkap perlu belajar ilmu ma'anil hadis. Yang kedua, saya kutipkan dalam statementnya Imam Al-Hakim An-Nisaburi di dalam kitab Ma'rifah Ulumul Hadis. Dia mengatakan anna fiqhal hadis ahadul ulum al-mutafarri'ah min ilmi hadis. Memahami hadis itu salah satu cabang dari ilmu hadis. Buku hadis banyak, ilmu hadis yang harus dipelajari, hanya salah satu cabang saja. Kemudian yang menarik adalah pernyataan Imam Al-Khattabi sebagai salah seorang pensyarah kitab, jadi pensyarah kitabnya Imam Abu Dawud di dalam Muqaddimah Ma'alim Sunnah. Dia katakan ba'da ma'rifati sihhatil hadis yajibu al-ishtighal bi fahmihi id huwa amrun hadal ilm.
sudah mengetahui kesahihan hadis, maka seseorang harus menyibukkan diri untuk memahami isi kandungan hadis, sebab itu adalah buah dari ilmu hadis tadi. Jadi yang menarik dari cerita ini, kita bisa berkata berarti ilmu makna hadis itu sebenarnya langkah kedua setelah kita memahami kesahihan hadis. Nah, ini saya berangkat dari statement para ulama tadi supaya setidaknya tidak diklaim sebagai ilmu yang bid'ah. Karena ada usulnya, ada judul tidak terus pokoknya itu ada dari ulama-ulama sebelum. Baik, saya tinggal 10 menit ya Pak, 10 atau 15 menit. Nah, bicara tentang hadis, ya, setidaknya saya itu di cover buku itu ada 4 problem utama. Yang pertama adalah problem historisitas hadis, yakni kajian yang memfokuskan pada kajian tentang kesejarahan hadis. Yang kedua adalah problem otoritas hadis, hujjatus sunnah. Apakah hadis bisa menjadi sumber hukum, sumber ajaran Islam atau tidak? Ini sebagian orang mempersoalkan. Maka kemudian ada yang membela baik dalam hadis wal mu'abidin, ya, antara yang membela dan yang menolak. Lahirlah ada kelompok namanya ingkar sunnah atau mungkirus sunnah, dan itu pun nanti dikategorikan ada macam-macam, ada mungkirus sunnah al-dhaqifah, ada mungkirus sunnah yang keseluruhannya ditinggalkan. Dan yang ketiga adalah problem otentisitas hadis, tentang keabsahan dan validitas hadis. Nah, saya dalam buku ini sebenarnya masuk di level yang keempat. Jadi ini mappingnya, ya. Qoriqatul paketnya itu pada level yang keempat, dari problem interpretasi hadis atau kaitannya dengan pemahaman tekstual dan kontekstual hadis. Oke. Nah, apa itu ilmu makna hadis? Saya memandang ilmu makna hadis ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk persepsi dan metode terhadap hadis. Iya, kalau mau dijelas sebenarnya ada 4 level ontologi. Saya tidak tulis di buku ini, mungkin nanti untuk versi berikutnya. Karena ternyata memang setelah membaca dan membaca itu, kemudian saya melihat bisa berkembang teorinya. Yang pertama, hermeneutika hadis pada level pertama adalah practical hermeneutik, yakni orang memahami hadis, dia sudah dengar sabda Nabi, dia paham. Itu namanya practical hermeneutik. Termasuk para sahabat itu sudah mempraktikkan. Yang kedua adalah theoretical hermeneutik. Hermeneutika hadis secara itu bagaimana cara memahami hadis, ada struktur linguistiknya, majasnya, hakikinya, sahabat dulu, itu theoretical hermeneutik. Dan yang ketiga adalah philosophical hermeneutik, yakni ilmu makna hadis sebagai sebuah kritik terhadap model pemahaman, ya, secara filosofis. Ya. Saya ulangi, yang ketiga ini adalah filosofi memahami bagaimana orang lain memahami, understanding of understanding. Dan yang keempat, dan ilmu makna hadis bisa dijudulkan sebagai critical hermeneutik, yakni memahami, mengkritisi pemahaman orang tentang hadis. Ya, di mana ada hidden ideologi, ada biasnya dan seterusnya, itu bisa lewat ilmu makna. Nah, ilmu makna hadis ini adalah intinya, saya simpulkan itu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis dengan mempertimbangkan linguistik, konteks kulturnya, posisi kedudukan Nabi dan seterusnya ketika menyampaikan. Yang keempat, tidak kalah pentingnya, menghubungkan teks 14 abad yang lalu dengan realitas kekinian supaya tidak memperoleh aktualitas maknanya. Saya ini beberapa contoh saja. Oke, dari sisi potensinya saya kira sudah ada di buku juga. Pertama, memiliki prinsip metodologi dalam memahami hadis, mengembangkan pemahaman secara kontekstual, aktual dan objektif. Salah satunya saya terinspirasi dari guru saya, Pak Kiai Ali Maksud. Beliau pada waktu saya ngaji kitab Jawa Menul Hadis, waktu itu bulan Ramadan. Beliau menyebut hadis yang berbunyi bahwa min iman imadatul azab. Salah satu cabang atau min syu'abil iman, salah satu cabang keimanan adalah menyingkirkan duri anit thoriq, di jalan. Yang menarik, saat itu saya berpikir,
Ini bagi Ali Maksum, beliau sudah melakukan aktualisasi pemahaman. Ini tuh, kalau sudah pahami, jumlah ini juri dari nek saya itu kontennya yang ngaspal jalan itu dari Matul Arah Antori. Jadi mengaspal jalan. Karena apa? Maka dari hadis tadi, bagaimana memperlancar orang di perjalanan, menyingkirkan juri dari jalan itu bagian dari kamu. Saya coba aktualkan lagi. Kalau saudara-saudara naik sepeda motor, kebun-kebun, ya, sehingga mengganggu orang kita, Anda justru bertentangan dengan semangat iman kita. Anda menjadi Anda itu yang itu berarti bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Jadi kalau dibaca lagi aktual yang maka pemahaman akan menjadi lebih progresif. Kemudian yang ketiga, melengkapi kajian ilmu hadis riwayat, ini pakarnya salah satunya Pak Indra dan Pak Fatih. Ya, kemudian menjadi salah satu bentuk kritik terhadap model pemahaman yang terasa licin dan kaku. Misalnya ada orang punya pendapat begini, pokoknya kalau akikah itu ya hari itu, kalau tidak ada itu juga ada akikah. Itu bukan akikah, karena di dalam teksnya disebut yaumaz sabi'i katanya. Saya bilang ini orang hanya baca satu hadis, padahal ada hadis lain mengatakan, Nabi mengatakan kita akan tukum bisyai'in waktu mastata'tu. Kalau perintahkan kalian dengan satu laksanakan semampu Anda. Tidak bisa hari ke-7. Para ulama, saya baca syaratnya, para ulama menjelaskan boleh di hari yang ke-14-nya, boleh di hari ke-21-nya, dilipat karena di situ itu sebabnya kemudian ulama mengatakan penyembelihan akikah dari itu adalah bukan merupakan kewajiban tapi hanya afdoliyahnya. Gitu. Nah, ini pentingnya saya kira membaca beberapa prinsip. Saya kira pertama, tidak terburu menolak hadis kadang-kadang dianggap bertentangan dengan akal. Contoh misalnya yang ditolak oleh Mas Ghazali tentang hadis lalat, kemudian memahami hadis secara tematik, ya ini tentang hadis isbal misalnya. Kalau kita hanya satu hadis, mungkin kesimpulan kita intinya ya pokoknya harus menunjukkan mengangkat selama dari di atas makan kaki. Tapi kata Yusuf Qaradawi, saya baca di dalam bukunya Kaifa Ta'amal As-Sunnah Nabawiyah, dia coba itu secara matematik disimpulkan bahwa intinya adalah menghindari kesombongan. Sehingga mampu mukhalafahnya kalau mau ditanya, kalau ada orang pakai celana terbang lalu mohon apa dia bilang, lalu dia merasa orang yang paling hebat lalu muncul kesombongan, di situ sebenarnya justru bertentangan dengan semangat larangan sekaligus. Karena intinya adalah jangan sombong. Ketika Abu Bakar mengaku kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini perutnya kecil, sarung saya sering rontok sehingga sampai di bawah mata kaki. Apakah ini saya termasuk yang dilarang? Kata Nabi, orang seperti kamu tidak mungkin sombong, maka tidak apa-apa. Nah, disinilah pentingnya memang. Meskipun kita tidak harus menghargai, ada sebagian teman-teman kita yang sangat ingin meniru Rasulullah, tetap pakai celananya di. Saya pun kadang-kadang juga begitu, kalau pas makannya ayam, mesti celana saya. Kalau banjir juga begitu ya. Kemudian bertumbuh pada analisis kebahasaan, ini penting juga habis ya. Contoh ini, nanti saya kasih contoh beberapa contoh yang menarik menurut saya. Ada hadis misalnya apa itu tentang ini azan ya. Dulu saya membayangkan disebut di dalam hadis lambat sekali. Al-mu'adzinu afdalun nasi akhnaqan. Hadisnya sama riwayatnya. Para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya. Saya dulu waktu kecil memahami apa? Oh, dia orang itu kayak angsa ya, siapa ya? Dan ternyata menarik, saya buka syarahnya misalkan di dalam kitab Syarah Muslim juga ada dan juga dikuatkan juga di dalam syarahnya Muhammad Abdul Qadir.
setidaknya menjelaskan dua pengertian. Makna dari akhlakun nasi akhlakun tadi. Yang pertama adalah akhlakun nasi tasyawufan ila rahmatillah. Orang yang paling banyak dapat rahmat Tuhan di surga kiamat. Ya. Akhlakun nasi tawaban, yang paling banyak pahalanya. Makna yang pertama. Makna yang kedua diungkap oleh Rasul Ibnu Syamil. Apa katanya? Kenapa kok dikatakan al-mu'adzibuna aqwalun nas karena ini majas. Tapi dia pahami agak sangat hakiki. Dikatakan idza al-jama an-nasa al-'arafu yaumal qiyamati qalat na'naquhu li'alla yanala dzalika wal 'arab. Di hari kiamat manusia akan dikirim apa? Keringatnya akan membanjiri tubuhnya. Nah, muadzin nanti kalau sedang dibanjiri keringat manusia di yaumul mahsyar tadi, dia lehernya akan panjang sehingga dia selamat dari siksa itu. Itu penjelasan Rasul Ibnu Syamil yang agak ekstra tapi juga masuk akal ya. Saya lebih senang yang pertama tadi. Simbol bahwa dia nanti yang paling banyak pahalanya karena orang namanya muadzin kan ada kebaikan. Maka semua yang mau sholat jamaah di situ, dia muadzin tadi dapat royalti dari pahala orang yang datang jamaah karena ada. Saya kira ini saja sebagai pengantar dan tidak berpanjang lebar dan masih banyak maka yang akan kita dengarkan ilmunya. Saya terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ya, bila kami walidaya.